Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kenalkan, nama saya Haninul Latifah. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah akuntansi. Berpasangan atau double entry yang kita kenal sebagai pembukuan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada abad 18 dan 19 terjadi peristiwa besar, revolusi industri yang mendorong berkembangnya akuntansi di Eropa. Negara-negara di Eropa melakukan migrasi ke negara-negara Asia, yang mana salah satunya adalah Indonesia. Akuntansi dibawa oleh para penjajah dari Eropa. Pada tahun 1952, pertama kalinya pendidikan profesi akuntansi diselesaikan oleh Fakultas UI. Sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan pekerjaan akuntansi. Bidang keilmuan akuntansi ada 8. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi yang paling tua, bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi bisnis yang bisa dipergunakan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Bidang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Fokusnya kepada bagaimana melakukan pencatatan terhadap alokasi atau budget penganggaran terhadap SDM. Ketepatan dalam menyelenggarakan atau menyesuaikan antara budget dan kinerja. Yang keempat ada akuntansi biaya atau cash accounting. Dalam bidang ini kita didesain bagaimana kita bisa merancang serta secara tepat harga pokok produksi perusahaan, harga pokok penjualan. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Bidang akuntansi yang fokus pada perhitungan pajak serta persiapan pembayaran pajak. Pada nomor 6 ada akuntansi pemerintah, fokus mencatat anggaran-anggaran atau pengelolaan keuangan negara dalam bentuk APBN ataupun APBD. Yang ketujuh ada akuntansi forensik atau forensic accounting. Lebih dikhususkan pada bagaimana akuntansi ini bisa mendeteksi tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, baiknya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Yang terakhir, yang kedelapan ada akuntansi syariah. Bidang akuntansi yang disarankan kepada prinsip agama atau syariat. Yang pertama ada perbankan syariah, pembiayaan syariah, korupsi syariah, dan hotel syariah. Selanjutnya ada 11 bidang pekerjaan akuntansi. Yang pertama ada internal auditor. Pekerjaan adalah audit atau memeriksa. Melakukan pemeriksaan laporan keuangan para auditor yang bekerja untuk perusahaan. Yang kedua ada external auditor. Bisa memiliki kantor sendiri yang disebut dengan kantor akuntan publik. Setelah menjadi sarjana, kita mengikuti tes untuk mendapatkan CE dan CFE. Pada nomor 3 ada government auditor. Auditor BPK atau inspektor, orang-orang yang melakukan pemeriksaan keuangan terhadap instansi-instansi pemerintah atau negara. 4 ada financial analysis, lebih kepada menganalisa laporan keuangan. Pekerjaannya adalah menganalisis performa keuangan perusahaan atau instansi untuk tujuan instansi, kerjasama, dan perpajakan.
Yang kelima ada financial manager. Menjadi manajer keuangan suatu perusahaan harus menguasai akuntansi atau dapurnya perusahaan. Yang keenam ada konsultan manajemen. Lebih luas dari sebatas laporan keuangan ataupun perpajakan. Persyaratannya IPK tinggi dan suka tantangan. Yang ketujuh ada LEK Counseling. Adalah konsultan pajak. Cara menjadi konsultan pajak atau LEK Counseling yaitu lulusan S1 akuntansi atau manajemen, lalu mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Kedelapan ada edukator pendidikan, bisa menjadi guru atau dosen, syaratnya harus memiliki IPK tinggi. Yang kesembilan ada government employees, menjadi pegawai negeri di bidang keuangan atau akuntansi, banyak terserap di berbagai instansi, bisa di Pemda, departemen, kementerian, dan tingkatan provinsi. Yang ke-10 ada accounting software developer, menjadi orang yang bisa mendesain software atau aplikasi akuntansi. Yang ke-11 yaitu pengusaha. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkaitan terhadap informasi akuntansi. Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Pemakai dari pihak internal disebut internal user. Pihak internal meliputi pemilik perusahaan, jaringan manajer, hingga karyawan perusahaan. Yang pertama ada pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya. Apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak? Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang mungkin dicapai. Yang kedua, manajemen. Manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga mereka bertanggung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakan sebagai bahasa dalam mendistribusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan. Pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak di luar perusahaan, tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pemilik pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang pertama, kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan, barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan seperti bank. Kreditor perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua, pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga menggunakan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Masyarakat. Yang keempat, masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dengan atau usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional.
Sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya, seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum, berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktivitas tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah transfer saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disusun. Saldo neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo. Penyusunan jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Yang keenam, ada neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan memicu pada neraca saldo dan jurnal penyusunan. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yakni adalah penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyusunan terhadap tahap selanjutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Tahap jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalikan biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.